Seluruh tersangka yang ditahan sekarang tidak bisa diadili atas laporan BAP yang salah. Karena ini bukan lagi tentang kasus eksekusi Vina, tapi tentang mafia dalam hukum. Kasus ini merambah kemana-mana. Dari yang awalnya kasus eksekusi berencana jadi kasus bisnis bubuk haram. Dan Bapak Rudiana juga belum memberikan tanggapannya sampai sekarang. Padahal justru seharusnya jika prosedur penangkapan ini dilakukan secara benar, dia harus berani mengungkapkan semuanya. Ini seharusnya menjadi momentum dia untuk menuntaskan pelaku kejahatan yang menyebabkan kematian anaknya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Gimana nggak dicurigai, nih kan? Dia dulu nih kanit narko yang seharusnya menangani kasus narko. Tapi dia dan anggotanya justru yang menangkap para tersangka. Padahal itu seharusnya tugas resort kriminal. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu? Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatin lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya. Dekat dengan kejadian TKP itu. Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Dari keterangan ini aja, kita sudah dapat menilai kualitas hukum dalam penanganan kasus ini. Benar-benar amburadul. BAP yang terlalu dipaksakan untuk menjerat tersangka. Semakin terbuka, semakin ketahuan busuknya. Harus ada penyelidikan dari Propam untuk jajaran yang menangani kasus ini tahun 2016. Juga harus ada penyelidikan dari Mahkamah Agung tentang proses peradilan di pengadilan negeri. Karena ini bukan lagi tentang kasus eksekusi Vina, tapi tentang mafia dalam hukum. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Publik pun merasa bahwa Pak Rudiana ini ya menutupi sesuatu, menjadi bola liar yang tidak terkendali. Asumsi masyarakat berubah, yang awalnya bersimpati dengan Pak Rudiana jadi berprasangka buruk dan dikaitkan dengan mafia kelas atas. Kita tahu, sebagai kepala unit narko, pasti tidak disukai oleh para mafia kelas atas tadi apabila tidak sejalan dengan mereka. Sebagian lainnya diajak kerjasama, seperti kasus AKP Andri Gustami atau Irjen Pol Minahasa. Dan seorang petinggi, ya pasti memiliki petinggi lagi. Dan mafia kelas atas tadi pasti punya backingan yang lebih tinggi lagi dan lebih cukup kuat. Apa mungkin ini sulit terungkap karena dapat menyebabkan para bintang berguguran? Seorang itu, ya, Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi, merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Belum diketahui secara pasti ya dari mana ibu itu bisa berasumsi seperti itu.
Ya seperti dikatakan sebelumnya, ini menjadi bola liar yang bisa digoreng kemana-mana sampai Pak Rudiana lah yang sendiri menanggapinya. Sebelumnya kan Pak Rudiana ini tuh bilang bahwa dia itu mencurigai anaknya itu bukan korban kecelakaan setelah melihat motor anaknya itu nggak rusak seperti orang kecelakaan. Terus dia ini langsung lah menyisir ke lokasi dan nanya ke beberapa orang warga di sekitar lokasi di malam tanggal 27 Agustus tersebut. Lalu dia bertemu nih sama yang namanya Aib dan Dede yang mengaku melihat secara jelas dan tahu mengenai kejadian itu, dan mereka bersedia menjadi saksi. Saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XDC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau dia Di warung. di warung? Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya atau korban itu berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Keterangan Aib inilah yang mendasari penangkapan 8 orang tersangka pada tahun 2016. Pak Rudiana ini langsung minta nomor HP Aib dan Dede untuk memberitahukan apabila para pelaku ini sudah nongkrong kembali, maka segera menghubungi dia. Lalu gak berapa lama dari itu, si Aib ini langsung menelpon dan bilang bahwa para pelaku sudah berkumpul di base camp mereka. Pak Rudiana langsung memerintahkan beberapa anggotanya untuk melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan. Dan dalam fakta persidangan dijelaskan dalam BAP bahwa para tersangka saat proses penangkapan sedang mabuk dan minum alkohol yang dicampur jenis obat terlarang. Asumsi saya mengatakan mungkin ini adalah keterangan yang dilebih-lebihkan agar proses penangkapan dilakukan resort narko menjadi sah karena bukti obat-obatan tadi. Ini hanya sekedar asumsi. Pada sebagian kasus eksekusi di Indonesia, kebanyakan masyarakat awam yang mengetahui kejadian itu tuh enggan untuk dijadikan sebagai saksi karena berpikir bahwa prosesnya akan rumit. Namun sebagian masyarakat lainnya ini bersedia menjadi saksi untuk memberikan keadilan. Ya ada beberapa juga yang ya dibayar atau dijanjikan sesuatu untuk mendukung suatu pihak. Saya nggak tahu Aib ini tuh bagian mana. Muncul kecurigaan masyarakat mengenai kesaksian Aib. Di satu sisi, dia selalu menggunakan masker entah dengan alasan apa. Di sisi lain, dia mengenali semua wajah pelaku yang berjarak 100 meter di malam hari itu. Kesaksiannya ini yang kemudian menjebloskan beberapa orang ke dalam penjara termasuk Peggy Setiawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Memiliki 2 nama identitas dan dibenarkan oleh kesaksian Aib dan 1 tahanan. Peggy Setiawan dinyatakan DPO yang dicari selama 8 tahun. Seseorang yang dengan pekerjaan kuli bangunan tapi mencari bagaikan mafia kelas atas. Bukannya mendapatkan apresiasi dari masyarakat, justru menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi. Bahkan beberapa netizen mempertanyakan DPO mana yang share lokasi dia berada, tidak mengganti nama akun di Facebooknya. Dan yang paling aneh, dia punya motor smash warna pink yang sudah disita 8 tahun yang lalu untuk pemeriksaan. Namun pada tahun 2016 hingga saat ini, motor tersebut nggak pernah kembali. Dan Peggy tidak pernah diproses sejak motornya diambil 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang pun motor itu tuh nggak pernah dimunculkan di media.
nggak pernah tahu keberadaannya di mana. Ya bisa aja orang berasumsi motor itu udah dijual di PJBO. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Pada pemeriksaan tahun 2016, mereka menyatakan ada 3 DPO yang disebutkan tersangka dan 3 DPO tersebut dilanjutkan ke tingkat pengadilan dan sudah diputuskan di pengadilan adanya DPO tersebut. Bahkan peran masing-masing dalam BAP yang dibacakan juga ada peran tersendiri mereka. Kalau 2 DPO lainnya ini dihilangkan, artinya seluruh tersangka yang ditahan sekarang tidak bisa diadili atas laporan BAP yang salah. Lalu bagaimana alasan asal sebut dipertontonkan di masyarakat tanpa bukti yang jelas? Ini nggak masuk akal. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Banyaknya kejanggalan mengenai para tahanan yang mengaku mereka merupakan korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Mereka mengaku disiksa, dipaksa mengakui, dan dijadikan kambing hitam. Keberatan dari tersangka apa, Pak? Alasannya, Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Tidak melakukan. Ya, namun demikian kan kita tidak hanya keterangan yang kita keterangan yang bersangkutan, tapi termasuk keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain. Entahlah, sampai sekarang kepolisian ini belum memberikan klarifikasinya mengenai hal ini. Saya langsung ambil motor juga, saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah Bu. Yang pastinya saya melihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Muncul banyak kesaksian yang bukan membuat masalah ini semakin terang, tapi justru membuat semakin rumit. Saksi-saksi ini tidak pernah muncul saat masa persidangan 8 tahun yang lalu, atau sengaja nggak dimunculkan. Namun, yang jelas, mereka ini memberikan keterangan yang berbeda-beda. Tentunya, mereka ini harus berpikir secara matang sebelum menerangkan kesaksiannya tadi. Karena mungkin kesaksiannya ini menyebabkan bencana bagi mereka sendiri. Karena tidak disenangi oleh oknum-oknum tertentu. Atau oknum tertentu sengaja membuat kasus ini semakin kusut dan rumit. Kalaupun tidak bersalah, harapan saya tetap kepada kepolisian untuk tetap mencari pelaku 3 DPO itu sampai ketemu. Itu sih kalau harapan keluarga, karena keluarga mengharapkan yang benar-benar keadilan gitu. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Keluarga Vina saat ini menghadapi dilema yang begitu besar. Padahal awalnya harapan mereka menyetujui pembuatan film karena ingin kasus Vina ini diangkat kembali sehingga 3 DPO lagi itu bisa dikejar. Tapi sekarang mereka tuh malah dibuat kebingungan dan kerumitan karena ceritanya bukan lagi mendapatkan keadilan bagi Vina, tapi malah terancam kehilangan keadilan karena berita yang beredar justru para tahanan yang dihukum diisukan adalah korban salah tangkap. Dan sekarang mereka dalam proses pembelaan dari pengacara mereka. Ini kan seperti diputarbalikkan dan bisa jadi
Jika mereka bisa membuktikan bahwa mereka korban salah tangkap, ya udah pasti keluarga Vina sangat-sangat dirugikan. Awalnya saya percaya dengan kerasukan yang dialami Linda tentang roh Vina yang membongkar semua pelaku kejahatan terhadap dirinya dan pacarnya. Tapi makin kesini kok makin gak wajar. Ini anak emang bisa kerasukan atau dibuat-buat? Kok orang meninggal bisa tahu kapan waktu dia viral? Apalagi bisa nonton podcast Jejak Backpacker. Menurut saya ajaib sekali. Nah, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Iya, teman tongkrongan. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Kan aku tuh karena tidak sedekat itu loh, jadi tidak tahu rumahnya tuh di mana. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Linda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga. Keterangan ini langsung memutarbalikkan fakta dengan film Vina sebelum 7 hari. Jadi bukan kisah nyata lagi. Lebih tepatnya menurut saya kisah rumit. Seharusnya Linda tuh dilibatkan dalam proyek film Vina sebelum 7 hari. Sehingga film itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Pengen dipertemukan kalau Bapak berkenan sama Aep. Boleh. Iya. Aep tuh beli rokoknya sebelah mana? Oke, gitu loh Pak. Saya kan nonton full Pak. Saya nanti Pak. pertemukan Bapak bertemu dengan Aep. Aep kerja di sini. Dan Aep beli rokok katanya di depan. Kalau di situ kan di depan Gak ini. ada warung Pak. Sok di mana Pak? Anak-anak di sana nongkrongnya Pak. Kalau Aep bilang itu yang Aep maksud itu di depan SMS 11 itu di situ. Nggak tahu di sini ya, pokoknya beli. Sedangkan tukang rokok yang ada cuma ini katanya. Iya. Waktu itu belum ada tukang rokok ya sini? Ya ada saya pun. Sendiri aja tukang rokok. Tukang rokok cuma ibu aja. Yang lain nggak ada yang jualan rokok. Berarti beli rokok di sini, sana ya. Iya ya, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak. Dari mana dia bisa melihat kalau memang Peggy dan anak-anak yang nongkrong melempari korban? Jika memang benar kesaksian Aep ini merupakan sebuah kepalsuan, maka dia harus mempertanggungjawabkan kepalsuannya di depan hukum. Atau dia harus membongkar orang-orang yang berusaha mempengaruhi dia. Kesaksian ini menjerumuskan banyak orang. Bahkan saat ini, salah satu tersangka yang bernama Saka Tatal yang sudah bebas mendapat banyak kesaksian baru dan diyakini memang menjadi korban salah tangkap. Bayangkan, menjalani hukuman 4 tahun dalam jeruji dengan ketidaktahuan atas suatu peristiwa. Sangat menghancurkan mental. Bohong itu. Itu bohong. Aib. Fitnah itu. Bicara aja Mas. Kenapa Mas? Saya tidak pernah melakukan itu Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak. Agar terpilih. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Kalau panggilan saya itu. Nama panggilan nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Menjadi korban, dan korban. Itulah yang dirasakan keluarga Peggy Setiawan. Untung masih banyak orang baik di negeri ini yang bersedia membantu mereka. Saya pribadi meyakini Peggy Setiawan ini bukanlah pelakunya. Dan saya ini secara jelas melihat, saya memantau, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan dia tersangka. Terlepas jika nantinya di persidangan dia dinyatakan bersalah, saya tetap berpegang teguh bahwa saya meyakini Peggy Setiawan bukanlah pelaku terhadap kasus Vina. Makasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video dengan tema seperti ini, like, share, and subscribe dan komen di bawah. Thank you. Pamit dulu.